Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini mohon maaf Bapak tidak bisa mengajar secara langsung karena hari ini Bapak akan memberikan materi melalui rekaman video yang Bapak share sama kalian videonya melalui link YouTube ya. Kemudian nanti pada saat Bapak menjelaskan materinya ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, yaitu tentang Google Sheet. Kita lanjutkan materinya tentang Google Sheet. Seperti apa dan bagaimana pertemuan hari ini materinya, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Oke, seperti biasa untuk materi hari ini tentang Google Sheet, kita buka dulu ya. Bapak sudah buat folder di sini tentang latihan Google Sheet-nya. Ya, kita akan bikin Google Sheet-nya hari ini. Oke, untuk pengenalan Google Sheet-nya minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Hari ini Bapak akan menjelaskan masuk ke dalam rumus-rumus yang terdapat di Google Sheet. Nah, hari ini juga Bapak akan jelaskan bagaimana cara memasukkan sebuah rumus untuk menghitung beberapa jumlah bilangan yang dapat kita hitung di dalam setiap sel yang kita isi selnya dengan angka. Yang harus kita perhatikan dulu dalam mengisi angka di dalam sel ini, kemarin pada saat latihan banyak yang keliru, dimana kalau kita nulis angka 1 juta gitu ya, nolnya kan 6 nih, 1 juta nolnya 6 ya, itu banyak yang salah gitu ya, karena dia langsung pakai titik gini, 1 juta titik 00. Nah, kalau 1 juta titik 00 seperti ini kita tulis titiknya manual, artinya kita tulis 1 titik gitu ya, 000 titik lagi 0000, itu akan dibaca karakter huruf, dan kalau karakter huruf ini tentu tidak bisa dijumlahkan. Misalkan kita punya dua angka seperti ini ya, dua bilangan seperti ini, 1 juta dan 2 juta. Oke, dengan yang ini tanpa titik ya, titiknya nanti kita buat secara otomatis. Oke, kalau secara kasat mata juga ini udah kelihatan nih ya, kalau dia posisi angka atau kontennya itu ada di sebelah kiri, berarti dia adalah karakter huruf. Artinya kalau karakter huruf tidak bisa dijumlahkan. Nah, kalau dia ada di sebelah kanan seperti yang di bawah ini, dia karakter angka, berarti dia bisa dijumlahkan gitu ya. Ya, lupa, ini kita samakan saja. Nah, kalau yang atas ini 1 juta memang benar seperti ini penulisannya ya, tapi di dalam Google Sheet maupun di dalam Microsoft Excel itu jangan ditulis manual titiknya, karena kalau titiknya ditulis manual dia akan menjadi karakter huruf atau simbol. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa jadi karakter angka? Kita harus menggunakan format. Kita bisa pilih mana yang akan kita rubah. Di sini Bapak coba rubah 2 sel ya. Kita masuk ke format. Nah, pilih ke number. Di sini pilih ke more format atau di accounting gitu ya. Kita pilih mau yang seperti apa. Kalau currency juga seperti ini. Kalau mau lihat lebih jelasnya kita di sini. Nah, ya kalau mau rupiah kita cari rupiah. Rupiah itu IDR. Kita cari IDR ada enggak? Nah, Indonesian rupiah. Oke, kita apply. Nah, dia seperti ini penulisannya. Nah, kalau seperti ini dia bisa dihitung. Beda dengan yang ini. Contoh, kita mau menghitung saat ini ya sel B3 dengan sel C3. Maka untuk menghitungnya ya udah Pak, itu gampang 3 juta. Iya, kalau misalkan gitu. Tapi kalau misalkan ada koma-komanya dan dikali bagi itu susah ya kalau seperti itu. Kita harus hitung dulu pakai kalkulator. Nah, di Google Sheet ini ada fungsi yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian secara langsung, dan rata-rata secara langsung, di mana nanti rumus-rumusnya Bapak akan berikan satu-satu. Nah, sekarang kita akan coba jumlahkan sel B3 dengan sel C3 dengan cara kita jumlahkan.
Untuk menjumlahkannya, hal pertama yang harus kita ingat dan syarat mutlak dalam menjumlahkan sebuah sel itu diawali dengan sama dengan. Jadi kita tulis dulu sama dengannya, kemudian kita klik sel mana yang akan kita jumlahkan. Kita akan menjumlahkan sel B3. Kita akan dijumlah kali bagi kurang, karena tadi kita mau dijumlahkan, maka kita pakai tanda plus. Setelah tanda plus, mau dijumlahkan dengan yang mana B3 ini, kita jumlahkan dengan C3. Nah, jadi B3 plus C3, gitu cara penulisannya. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita enter. Di sini value, artinya dia tidak keluar hasilnya. Kenapa tidak keluar hasilnya? Karena tadi sekali lagi ini adalah karakter huruf, dia tidak bisa dijumlahkan. Tapi kita coba rumus yang tadi di yang bawah ini, yang sudah kita rubah secara otomatis formatnya. Sama dengan ini plus ini. B4 plus C4. Kita enter. Maka dia akan dijumlahkan jadi 3 juta. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kita mau kali, ya kali itu kan simbolnya kalau di komputer bintang. Kalau bagi simbolnya apa? Ya, kalau bagi simbolnya garis miring. Kita coba nih ganti nih. Di sini di fx ya, di tempat rumusnya kita ganti ininya dengan kali pakai bintang. Maka hasilnya seperti ini. 1 juta kali 2 juta. Nah, ini banyak berapa miliar nih. Oke, sekarang kita coba kalau dibagi. Apa yang terjadi kalau dibagi 0,5 ya, 1 juta dibagi 2 itu hasilnya 0,5. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalkan di sini kita punya banyak nih, misalkan ini 1 juta, sini 500.000. Ya, di sini 200.000. Misalkan banyak angka-angka nih. Ya, di sini. Nah, misalkan banyak dan seterusnya. Oke, kalau kita pengen menjumlahkan yang sama di baris yang sama juga, ya ini di baris ini kan di baris 4, 5, 6 terus ke bawah kita berurutan dan di kolomnya yang sama juga. Kalau yang pertamanya sudah diisi dengan benar, maka kita tidak perlu masukin rumusnya satu-satu. Kita hanya tinggal drag and drop saja di mana sel yang sudah kita isi rumusnya. Di sini dalam hal ini di sel D4 ini sudah diisikan tadi kita rumusnya. Kemudian di sini ada titik kotak kecil nih sebagian di sini kita klik kemudian tahan ya, klik kiri tahan, drag and drop bawa ke bawah, maka dia akan langsung menjumlahkan hal yang sama atau melakukan hal yang sama untuk sel yang sejajar dengannya. Nah, ini sangat membantu ya. Itu ya, kalau misalkan kita cuma ada satu ya gampang, tinggal hitung manual juga bisa. Tapi kalau misalkan ada berapa baris nih, ada 100 baris, masa mau dihitung satu-satu? Nah, caranya gitu, cari yang paling atas, yang paling kalau misalkan sama ya, dia mau selalu menjumlahkan semuanya, gitu ya. Misalkan dalam membuat bond lain sebagainya kan ada seperti itu sama. Nah, kita tinggal bikin satu dari baris pertamanya aja, yang ke bawahnya kita drag and drop. Oke, itu untuk rumus menjumlahkan dengan operator plus kali bagi kurang. Nah, sekarang ada yang namanya menjumlahkan otomatis. Ya, menjumlahkan otomatis ada yang disebut dengan rumus penjumlahan otomatis itu sum. Jadi rumusnya sum. Kalau misalkan kita mau mencari nilai terbesar dari sebuah angka-angka atau bilangan, itu rumusnya max. Kalau kita ingin mencari nilai kecil, rumusnya min. Kalau kita pengen mencari nilai rata-rata dari sebuah bilangan, average rumusnya. Oke, nah sampai sini ya. Oke, nah kita akan coba nih yang atas ini kita hiraukan, kita hapus karena ini yang salah ya tadi penulisannya. Ini misalkan kita punya angka-angka ini nih, kita mau menjumlahkan ya yang 3 baris ke B4, B5 sama B6 dan C4, C5, C6. Kita akan coba jumlahkan baris ini dengan menggunakan rumus sum. Nah, misalkan kita akan jumlahkan B4 sampai dengan B6. Kita akan gunakan rumus sum. Ingat, gunakan dulu sama dengan. Sama dengan masukkan rumusnya sum. Ya, kemudian kita buka kurung, cara penulisan rumusnya. Nah, di sini ada value 1, value 2 artinya mana yang akan kita jumlahkan dari mana sampai mana. Kita dari sini kan, dari B4 sampai dengan B6. Klik B4-nya, bawa ke bawah. Ya, tahan, drag and drop. Enter. Mau ditulis manual juga bisa ya. B4
titik 2 B6, artinya titik 2 kan sampai dengan, ya seperti itu. Sini sudah ini akan menyebelahkan ini 1 juta tambah 500 tambah 33.000 jadi 1.533.000. Nah kalau misalkan kita mau nyari nih yang ini, kita cari nilai terbesarnya mana, kita cari menggunakan rumus max, sama dengan max, ya buka kurung, dari mana sampai mana selnya kita masukkan, enter, maka rumus terbesarnya dia akan muncul. Kalau kita mau nilai terkecil sama dengan ganti pakai min, yang tadi max kita coba pakai min, dari mana sampai mana, dari sini sampai sini, ya. Oke, ini salah tadi, buka kurung dulu, ya dari sini sampai sini nilai terkecilnya adalah 20.000. Kalau kita mau mencari rata-rata dari bilangan-bilangan ini, ya kita pakai gunakan rumus average. Oke, rata-rata dari 2 juta 20.000 dengan 21.000 adalah 680.000. Nah, seperti ini penggunaan rumus-rumus di dalam Google Sheet. Untuk selanjutnya, Bapak akan sharekan nanti video ini. Itu silakan kalian lihat dulu, simak dulu, pahami dulu. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di grup, jawab saja Pri ya. Kemudian nanti Bapak akan kirimkan soal latihannya yang harus kalian buat. Nanti soalnya Bapak kirimkan bentuknya JPEG gambar ya. Kalian silakan bikin lagi tabelnya. Setelah dibikin tabelnya, itu ya silakan kalian bikin di Google Sheet ya. Untuk penulisan, untuk hasilnya di situ kan ada yang harus diisi ya, bukan diisi manual kayak tadi ya, 1 juta tambah 2 juta diisi langsung 3 juta, bukan gitu, tapi pakai rumus ngisinya. Nah nanti kalau sudah selesai kalian bikinnya seperti kemarin, kalian sudah bikin kan di sini ya, di sini Bapak sudah masukkan nih kemarin kan latihan IPA, kalau di kelas IPA IPS ya di IPS, kemudian bahasa ya bahasa dan lain sebagainya. Di sini ada ya latihan TIK IPS, bahasa, IPA dan sebagainya, sini ada. Jadi kalau kalian kemarin sudah mengerjakan di sini pasti ada. Gitu ya. Oke, nanti kalian masukkan lagi ke dalam folder tersebut. Di sini latihan IPA. Kalau yang IPA ya. Oke, sini IPS juga latihan. Jadi kalian kemarin kalau sudah kirimkan file yang tugas yang kemarin ya, bikin foldernya, jadi tidak usah bikin folder lagi, tidak usah nge-share lagi, kalian cukup masukkan dalam folder yang sama yang minggu kemarin kalian buatkan foldernya, gitu ya. Minggu kemarin kalian sudah buatkan foldernya, berarti buat di situ, jadi masukkan saja di situ, gak usah nyari, gak usah bikin folder lagi. Jadi silakan kalian masukkan dalam satu folder, nanti folder yang kalian buat, yang tugas kemarin dan tugas sekarang kan sudah, berarti sudah ada 2 file. Jadi cukup foldernya saja yang di-share, nanti Bapak tinggal cari foldernya aja. Kalian nanti tinggal sharekan ke Bapak linknya saja, atau tambahkan Bapak sebagai editor di dalam share foldernya. Bapak ingatkan lagi untuk share foldernya, klik kanan, ya nanti share seperti ini. Kemudian kalian silakan masukkan email Bapak yang ini, yang asep.imanudin28@guru.sma.belajar.id, masukkan ke sini dan udah gitu aja. Kalau sudah, kamu tinggal konfirmasi saja, tulis di WA gitu ya, ketik nama saya Pak, nama atas nama ini sudah saya share gitu ya foldernya, udah gitu aja. Jadi dalam satu folder itu untuk tugas-tugas semuanya masuk ke dalam folder itu, nama kamu dan kelasnya, jangan lupa. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan dan kurang jelas, silakan tanyakan di grup WA saja, bukan Japri ya. Terima kasih. Mohon maaf jika hari ini Bapak tidak melakukan Google Meet. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.